Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunus Cahyokumolo dari kelas 10401 dengan NIM 120411034. Di sini saya akan membuat sebuah proyek Laravel untuk proyek UTS dengan nama master barang UTS. Untuk pertama-tama kita akan membuat sebuah proyek bisa dengan melalui CLI atau command prompt yang telah tersetup Laravel 5, UI Bootstrap, dan juga Refresh and Save di poin nomor 2 ini. Ya, jadi pertama kita akan menuju ke sebuah folder di mana kita ingin menaruh sebuah file project kita, letak direksinya. Ya, di sini kita buka Git Bash di sini. Bisa menggunakan CMD juga. Untuk yang pertama, untuk menginstal projectnya itu dapat mengetikkan composer create project Laravel/Laravel. Lalu nama projectnya itu master barang test. Jadi seperti ini. Jika sudah, maka selanjutnya adalah masuk ke dalam folder project yang telah dibuat, master barang test. Jika sudah masuk dalam foldernya, maka bisa mengetikkan composer require laravel/ui. Composer require laravel/ui ini bertujuan untuk UI bootstrapnya, untuk menginstal bootstrapnya. Selanjutnya juga bisa mengetikkan php artisan UI bootstrap. Dua tadi ini yang composer require laravel/ui dan php artisan UI bootstrap itu bertujuan untuk menginstal Laravel UI bootstrap. Selanjutnya untuk menginstal Laravel 5 dan menjalankan refresh and save dapat mengetikkan di CLI-nya seperti ini. Kita ketikkan npm install seperti ini saja. Setelah sudah, maka akan masuk ke dalam sebuah VS Code, buka foldernya yang telah dibikin, yang baru saja dibuat. Lalu dapat untuk refresh and save dapat dilihat di bawah file bawah sendiri, file config.js. Dapat dilihat di bawah di sini refresh sama dengan true, di mana artinya ketika kita melakukan kode program, mengetikkan kode program, lalu ketika kita save maka akan otomatis merefresh website kita tanpa harus mencet tombol refresh pada Google pada browser. Untuk file dapat dijalankan dan mengetikkan add file seperti ini yang menggunakan Laravel Blade-nya. Namun harus menjalankan di terminal npm rundev terlebih dahulu seperti ini untuk menjalankan file-nya atau refresh and save-nya. Oke, selanjutnya untuk membuat 4 halaman, yaitu halaman home yang berisi welcome page dan biodata mahasiswa. Yang kedua, membuat list barang, membuat form barang atau create barang, dan membuat edit barang, halaman edit barang. Untuk halaman home seperti ini, sebentar loading. Yang berikut untuk halaman welcome. Untuk halaman home dapat untuk tombol ini. Nah, di halaman home ini terdapat welcome page dan juga biodata saya, Yunus Cahyokumolo. Dan untuk barang list barangnya, halaman list barang terdapat di bagian sini. Untuk list barangnya, dan untuk halaman input barang atau create barang seperti ini. Untuk halaman edit barang seperti ini. Oke. Dan ketambahan ada satu halaman lagi, yaitu halaman show.
untuk menampilkan detail dari list barang tersebut yang sesuai dengan ID-nya. Oke, kita masuk ke bagian codingannya. Untuk membuat halaman home seperti ini, halaman home seperti ini, pertama kita akan membuat sebuah controller terlebih dahulu, seperti ini. Untuk membuat controllernya yang menggunakan PHP Artisan, sebentar, PHP Artisan make controller home controller seperti ini. Kenapa membuat home controller? Karena nanti di bagian rootnya, karena untuk menuju dari halaman welcome, sebentar saya jelaskan. Untuk menuju ke dari halaman welcome menuju ke halaman home, nah sepertinya halaman welcome menuju ke halaman home itu menggunakan root. Nah di dalam root nanti itu menggunakan controller, home controller. Jadi di dalam welcome ada tombol home yang nanti linknya itu menuju ke root home. Kenapa ini root home? Karena di bagian root, bagian home, link home-nya sudah dinamakan name home, di mana root home ini akan menuju ke home controller class, yaitu menuju ke controller yang sudah dibikin tadi di bagian function index-nya yang dipanggil. Di dalam function index ini terdapat banyak sekali variabel yang nantinya akan dibawa, variabel ini akan dibawa, datanya dibawa berdasarkan return view ke file home. Jadi akan menuju ke file view home dengan membawakan data yang sudah didefinisikan di atas ini. Untuk pemanggilan datanya dapat menggunakan variabel break-nya, pembukanya, lalu dengan menuliskan variabelnya langsung seperti ini. Maka akan tampil seperti berikut ini. Jadi isi-isi dari semua ini itu dari home controller. Oke, selanjutnya untuk membuat list barang. Untuk membuat list barang itu sebelum membuat list barang, untuk menampilkan barang-barang seperti ini itu diperlukan relasi dari database-nya. Gimana cara membuat database? Cara membuat database itu pertama kita membuat sebuah tabel dengan menggunakan migration. Untuk membuat migration dapat mengetikkan artisan sebagai berikut. PHP Artisan make migration create nama tabelnya tabel. Untuk artisan berikut ini, CLI berikut ini itu untuk membuat sebuah tabel barang. Untuk membuat tabel satuan, dia akan mengganti namanya saja. Tabel seperti ini. Satuan seperti ini. Namun untuk pertama kali yang akan dibikin karena tabelnya bersifat relasi, maka yang harus dibikin pertama kali di migration itu adalah file dari tabel satuan. Kenapa? Karena nanti ID dari tabel satuan ini akan merujuk ke dalam satuan ID bagian barang, kolom satuan ID bagian tabel barang. Jadi di kolom satuan ID ini sebagai foreign key yang nantinya merujuk ke ID tabel satuan. Karena mengapa demikian? Karena mengapa satuan harus ditambahkan? Karena nanti ID-nya ini sebagai acuan dari tabel tabel barang kolom satuan ID. Oke, ini untuk isi tabel barangnya, kolom-kolomnya. Ada kolom pada barang yang merupakan metodenya dia unik. Sesuai di poin nomor di poin nomor 6 yang C. Dan ini untuk isi tabel satuan. Oke, selanjutnya setelah membuat tabel, maka langkah selanjutnya membuat data dummy. Dan data dummy bisa dibuat dengan menggunakan seeder. Sebentar. Untuk membuat seeder, caranya sama, menggunakan artisan, seeder, lalu dengan nama filenya, barang seeder.
atau satuan seeder. Seperti ini. Jika sudah dibikin, dapat mengisikan isinya seperti berikut ini. Untuk bagian tabel barang, jadi ada 1 baris, 2 baris, 3 baris, dan 4 baris. Ada 4 baris di tabel barang. Sedangkan di tabel satuan itu terdapat 3 baris. Setelah diisikan isinya, maka kelas ini, satuan seeder dan juga kelas barang seeder, akan dipanggil di dalam database seeder menggunakan function run, discall, satuan seeder dan barang seeder. Seperti migration, satuan seeder harap di seperti migration, satuan seeder harap diletakkan di bagian atasnya barang seeder, karena nanti akan berelasi dengan barang seeder untuk isinya. Setelah bikin dua ini, migration dan seeder, maka langkah selanjutnya setelah bikin tabel migration dan juga seeder, maka langkah selanjutnya akan membuat sebuah model yang nantinya akan digunakan untuk menggunakan Eloquent. Untuk membuat model sendiri dapat menggunakan artisan. Artisan make model, lalu nama file modelnya barang atau satuan. File model ini digunakan untuk sebuah database, merelasikan database. Jadi isi dari file barang bagian model itu dapat function satuan yang isinya itu akan belongs to pada tabel satuan. Yang artinya di setiap satuan ID yang dimiliki oleh barang itu bisa itu akan merujuk ke bagian ID satuan. Sedangkan di bagian satuan memiliki function barang this has many barang, yang dimana artinya setiap ID satuan itu bisa dimiliki oleh banyak barang. Setelah didefinisikan relasinya seperti berikut ini, maka dapat dipanggil di bagian barang kontrol bagian atas sendiri dengan menggunakan use. Oke. Barang controller di sini juga mengandung CRUD. Cara membuat barang controller juga menggunakan PHP Artisan, namun berbeda dengan home controller. Mengapa demikian? Karena di bagian barang controller mengandung sebuah CRUD, make controller barang controller main resource. Dan di sini ada ketambahan main resource yang dimana artinya dia di dalam controller tersebut mengandung sebuah CRUD. Setelah dibikin akan mendefinisikan banyak function, yaitu function index, create, store, show, edit, update, dan juga destroy. Setelah dibikin, mendefinisikan di bagian root-nya, dipanggil barang kontrolnya, tapi di root ini menggunakan resource, bukan get lagi. Jadi root resource barang, ini nama URL-nya, lalu nama kelasnya. Oke. Jika sudah, maka dapat membuat sebuah halaman indeks, membuat folder baru. Di dalam folder tersebut terdapat file baru yaitu index, halaman list barang. Untuk menuju halaman list barang dari halaman home menuju ke list barang, dari halaman home menuju ke list barang itu menggunakan resource. Jadi seperti poin pada nomor nomor 3 untuk mengenerate control dan root menggunakan teknik resource controller dan resource root. Dapat dituliskan seperti berikut ini. Dari file home, jika yang menuju ke bagian list barang, menggunakan root barang titik index. Barang ini sesuai dengan
URL yang ditentukan di bagian root ini harus sesuai dengan URL ini barang. Lalu di sini bisa diketikkan titik indeks karena dia akan menuju ke indeks. Nah, di sini ada banyak, ada create, destroy, edit, index, show, store, dan update. Tergantung kebutuhan, karena ini menuju ke indeks, maka akan dituliskan barang titik indeks. Berikut untuk generate controller root dan controller menggunakan resource. Baik, untuk validasinya di bagian store ya, bagian create. Di sini sudah menggunakan validasi 3 poin validasi seperti di soal. Ada 3 poin, semua field wajib diisi, harga barang hanya boleh berupa angka, dan kode barang harus unik. Jika inputan kosong dan mencet tombol save, maka akan jadi error. Seperti ini. Dan jika diisi semua, dan untuk harga barang diisi oleh huruf, maka akan terjadi errornya, tapi yang lainnya tidak. Yang error hanya harga barang saja. Seperti ini. Harga barang hanya boleh berupa angka. Oke. Namun jika yang kode barang inputannya sama dengan yang ada di list, yang sudah ada di list, maka dia akan error. Karena dia merupakan kodenya unik. 3 validasi ini sudah dicantumin di code dengan penulisan sebagai berikut ini. Di bagian function store-nya dan juga update. Di bagian function store terdapat 3 require, 3 validasi, ada require, numeric, dan unique. Untuk yang semua field wajib diisi itu menggunakan require. Namun yang harga barang hanya boleh berupa angka itu menggunakan require, numeric. Untuk yang kode barang merupakan unique, tidak boleh sama, itu menggunakan require, unique, lalu nama tabelnya dan nama kolomnya yang ingin diunikkan. Oke, setelah itu konsep template inheritance menggunakan Laravel Blade. Dalam project ini, dalam web ini sudah menggunakan template inheritance karena banyaknya kode-kode program yang sama, hampir didukung di setiap halaman, maka dapat dipisahkan, yaitu dalam bagian navbar dan juga bagian template HTML-nya. Jadi bikin folder baru namanya layouts dan bikin 2 file, yaitu base app ini diisikan template HTML, di mana akan digunakan di semua step file. Ini bagian navbar seperti berikut ini. Jadi untuk menuliskan di file home-nya tidak perlu lagi panjang-panjang, hanya menuliskan extend layout base app-nya. Base app yang berisikan HTML, template HTML-nya, dan juga berisikan add yield dan juga navbar. Add yield nanti ini akan diisi konten, karena konten di setiap halaman itu berbeda-beda. Berikut untuk konten halaman, ditaruh di bagian add section, namanya konten. Untuk query eloquent, setelah didefinisikan relasi database-nya, dipanggil di bagian atas menjadi controller, maka dapat digunakan untuk bagian query select dengan menggunakan all. Artinya di tabel barang akan diambil semua dan dimasukkan dalam variabel barang. Itu juga tabel satuan. Untuk query insert dapat menggunakan new tabel barang, di mana artinya new berarti membuat sebuah baris baru di tabel barang, dimasukkan. Untuk tabel barang dengan kolom kode barang diisikan dengan inputan dari kode barang. Setelah itu akan di save. Untuk query update dapat menggunakan barang remote find ID,
Jadi mencari di tabel barang berdasarkan ID lalu diganti isi kolomnya menggunakan diganti dengan inputan yang sesuai di web browser lalu di save. Untuk query destroy dapat dicari dengan ID berdasarkan ID-nya lalu di delete. Baik, sekian poin-poin yang saya jelaskan sesuai dengan soal tes. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.